Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah di pelajaran tematik, fikih, dan matematika. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas soal ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 166. Nah, hari ini kita akan membahas soal tentang soal latihan akhir semester ya. Jadi karena kita sebentar lagi akan ujian akhir semester, jadi silakan kalian itu berlatih soal ya. Soal-soal yang ada di buku ini itu insya Allah ada yang masuk sayang ya. Jadi dari bab 1 sampai ke bab 4 silakan dipelajari soal-soal yang ABC kayak ini ya sayang ya. ABC yang bagian A ya, yang pilihan ganda, dan yang bagian B yang esai silakan kalian pelajari ya. Karena setiap bab itu ada yang masuk ya pelajarannya. Jadi silakan dipelajari. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai ya terlebih dahulu ya. Nah, yang ini kita akan menjawab ya soalnya. Jadi pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B atau C. Oke, ngeblur. Nah, oke. Jadi nanti kita akan membaca soalnya terlebih dahulu, baru kita akan menjawab jawabannya. Yang mana jawaban yang benar, nanti kita akan silang ya. Jadi misalnya yang jawaban yang benar adalah yang A, kita akan menyilang yang A. Atau jika jawabannya yang benar yang B, nanti kita akan menyilang yang B. Seperti kita latihan, seperti yang sering kita latihan di kelas ya. Cara menjawab pilihan ganda ya. Jadi cara seperti yang sering kita jawab bersama-sama di kelas. Oke, nomor 1. Titik-titik telah membantu membawakan buku Ana. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah titik-titik. Oke, coba dibaca soalnya. Titik-titik telah membantu membawakan buku Ana. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak ya. Kalimat ini itu adalah kalimat apa? A. Tolong. B. Terima kasih. C. Pujian. Yang mana? Iya, yang benar adalah yang A. Yang A, yang B, atau yang C? Nah, kalimatnya telah membantu. Nah, kalau telah membantu berarti itu adalah perintahnya sudah kita kerjakan atau sudah kita lakukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. B ya. Kita silang ya. Oke, jadi terima kasih telah membantu membawakan buku Ana. Oke, nomor 2. Perhatikan percakapan di bawah ini. Melanie. Ya, Melanie bertanya, Rasti titik-titik sapu lantai itu. Rasti berkata, tentu saja Melanie. Melanie menjawab, terima kasih telah membantuku Rasti. Rasti menjawab, sama-sama Melanie. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah ya, titik-titik itu yang mana? Yang ini ya. Rasti titik-titik sapu lantai itu. Coba, Rasti sapu lantai itu, berarti kalimat ini adalah kalimat apa anak-anak? Sapu lantai itu berarti si Melanie ini memerintah Rasti itu untuk menyapu lantai. Jadi kalimat apa yang tepat? Kalimat tolong ya, karena Rasti ini menyuruh ya. Jadi Rasti tolong sapu lantai itu ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Kita memanggil saudara yang lebih tua dengan sebutan titik-titik. Ayah, kakek,
Yang C kakak. A ayah, B kakek, dan C kakak. Yang mana kita memanggil saudara nih ya. Saudara. Kita memanggil saudara yang lebih tua. Nah, jadi saudara kita ya. Itu dengan sebutan apa? Kalau ayah yang A, ayah itu saudara atau bukan, Bu? Bukan, ayah ini adalah orang tua ya. Kalau kakek juga bukan ya, kakek bukan saudara kita ya. Lalu yang C kakak. Nah, kakak ini termasuk saudara atau bukan anak-anak? Iya ya. Jadi kakak ini adalah saudara kita yang lebih tua ya, umurnya di atas kita ya. Kalau adik itu lebih muda ya, di bawah kita. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Silakan disilang. Oke, nomor 4. Silau lagi. Di bawah ini yang bukan kalimat perkenalan adalah titik-titik. A. Hai, namaku Melanie. B. Aku mempunyai 2 orang adik. C. Apakah kamu mempunyai pensil, Anton? Nah, coba dilihat pertanyaannya. Di bawah ini yang bukan sudah digarisbawahi anak-anaknya, yang bukan berarti yang tidak termasuk ya, atau jawabannya itu yang salah ya. Yang bukan ya, itu kalimat perkenalan. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat perkenalan. Kalau kalimat perkenalan biasanya, hai, perkenalkan nama saya bla 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 bla. Saya mempunyai adik. Nah ya, saya mempunyai adik dan kakak ya, mempunyai saudara. Umur saya bla 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 bla. Nah, jadi ya, jawabannya benar ini adalah yang mana? Hai, namaku Melanie. Ini termasuk kalimat perkenalan atau bukan? Iya ya, ini adalah termasuk kalimat perkenalan. Nomor yang B. Aku mempunyai 2 orang adik. Nah, termasuk kalimat perkenalan atau bukan? Iya ya, berarti dia ini memperkenalkan bahwa memberitahu bahwa dia ini mempunyai 2 orang adik ya. Termasuk ya perkenalan. Yang C. Apakah kamu mempunyai pensil, Anton? Nah, coba dilihat. Di sini ada kalimat pertanyaan dan dia ini bertanya, apakah kamu mempunyai pensil, Anton? Berarti dia ini bertanya, ya. Apakah Anton ini mempunyai pensil? Nah, jadi jawabannya mana yang bukan kalimat perkenalan? Itu adalah yang C, ya. Bukan silau ini. Ya. Nomor 5. Perhatikan bacaan berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Siska. Orang tuaku bernama Wahyu dan Dia. Aku adalah anak tunggal. Aku sekarang duduk di kelas 1 SD. Siapakah nama adik dari Siska? Nah, pertanyaannya berarti siapakah nama adik dari Siska? Berarti dia ini bertanya, siapa nama adik dari Siska? Coba dilihat. Nih, perkenalkan namaku Siska. Berarti nama dia ini Siska ya. Orang tuaku bernama Wahyu dan Dia. Berarti orang tuanya bernama Wahyu dan Dia ya. Nah, aku adalah anak tunggal. Nah, anak tunggal yang tahu, kemarin sudah Ibu Indah jelaskan ya. Anak tunggal itu adalah anak dia itu sendiri ya, tidak mempunyai saudara ya. Jadi yang A Wahyu, B Dia, C Siska tidak mempunyai adik. Nah, anak tunggal itu dia tidak mempunyai kakak dan tidak mempunyai adik ya, sendiri ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Wahyu dan Dia ini adalah nama orang tua dari Siska. Oke, yang nomor 6. Perhatikan silsilah keluarga Wisnu. Di sini ada Pak Gilang, Bu Sinta. Nah, Pak Gilang dan Bu Sinta ya mempunyai anak yang bernama Roni, Wisnu, dan Anis ya. Pertanyaannya apa sih Bu Indah? Coba kita baca. Pertanyaan itu, Pak Gilang dan Bu Sinta mempunyai titik-titik anak. Oh, berarti dia ini bertanya, Pak Gilang dan Bu Sinta ini mempunyai berapa anak? Coba dilihat silsilahnya. Ini Pak Gilang dan Bu Sinta. Dia ini mempunyai anak bernama Roni dan Wisnu dan Anis. Jadi berapa anaknya? Ada 1, 2, dan 3. Berarti jawaban sini ada mempunyai berapa anak? A2, B3, C4. Itu adalah yang B ya, 3 ya. Mempunyai 3 anak yang bernama Roni, Wisnu, dan Anis. Nomor 7. Aku mempunyai kakek dan nenek. Nah, kakek seorang petani. Kakek seorang petani
kakek menanam padi di sawah. Nenek juga menanam sayuran di kebun. Nah, kakek dan nenek tinggal di titik-titik. Nah, coba dilihat. Aku mempunyai kakek dan nenek. Kakek seorang petani, berarti kakek ini adalah seorang petani. Kakek menanam padi di sawah. Nah, berarti kakek ini menanam padinya di sawah. Nenek juga menanam sayuran di kebun. Nah, pertanyaannya, kakek dan nenek ini tinggal di mana? Coba. Yang A, kota, B kalau C desa. Yang mana jawabannya benar? A kota, B pantai, C desa. Nah, kalau kalau seorang petani dan menanam di sawah, ada sawah dan kebun, itu biasanya ada di mana anak-anak? Kalau di kota ada tidak? Tidak ya, di kota tidak. Kebanyakan kalau kota ini adanya gedung ya, jarang sekali ada sawah dan kebun. B pantai. Nah, apakah di pantai ini ada sawah dan kebun? Tidak. Pantai ini ada apa? Ada air di laut ya. Biasanya pantai ini adalah seorang nelayan ya pekerjaannya. C desa. Nah, jadi di mana jawaban benar? Kalau desa ini biasanya ada sawah dan kebun. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya. Oke, nomor 8 yang muatan PPKN ya. Beribadah sesuai ajaran agama merupakan pengamalan sila Pancasila. Nah, jadi yang mana anak-anak? Beribadah sesuai ajaran agama merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Yang A pertama, B kedua, C ketiga. Yang mana jawabannya benar? Mana kita suruh pelajarin ya. Kalau pengamalan sila pertama itu adalah seperti kita berdoa ya, bersyukur ya, itu termasuk pengamalan sila pertama. Jadi jawabannya benar adalah yang pertama ya. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Sila yang pertama. Oke. Yang ke nomor 9. Gambar di samping merupakan simbol sila titik-titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga. Nah, gambar apa ini? Ini gambaran rantai. Gambar rantai ini adalah Pancasila yang berapa? Yang kedua ya. Ayo, masih ingat tidak tentang lambang dan bunyi Pancasila? Harus dihafalkan ini ya, karena di pelajaran PPKN pasti ada ini ya sayang ya. Masuk nomor 10. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah, pengamalan sila pertama Pancasila tadi sudah Ibu Indah sebutkan. Pengamalannya seperti apa? Yang A, bersikap adil kepada teman. B, rajin menabung. C, berdoa sebelum tidur. Nah, kalau Pancasila yang pertama itu biasanya itu bersangkutan tentang agama ya. Itu adalah yang C ya. Berdoa sebelum tidur ini itu termasuk pengamalan si Pancasila yang pertama. Bersyukur juga ya. Oke, yang nomor 11. Bunyi sila ketiga. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. A, kemanusiaan yang adil dan beradab. B, persatuan Indonesia. C, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana anak-anak? Ayo. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi jawabannya mana yang benar? Yang B ya, persatuan Indonesia. Kalau yang A ini termasuk Pancasila yang berapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada Pancasila yang kedua ya. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang kelima ya. Harus diingat ya beserta lambangnya. Oke, nomor 12. Simbol nih. Bentar, ngeblur. Nah, oke. Simbol sila kelima Pancasila adalah, ayo. Simbol sila Pancasila yang kelima itu adalah yang mana? Yang A, bintang. B, kepala banteng. C, padi dan kapas. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah
simbol sila ke-5. Kalau yang pola banteng adalah simbol sila yang ke-4 ya. Oke. Selanjutnya nomor 13. Sebelum dan sesudah makan kita harus titik-titik. A. Berdoa, B. Mandi, C. Main. Nah, yang mana? Sebelum dan sesudah makan kita itu harus apa? Apakah kita harus berdoa ataukah harus kita mandi, dan apakah kita harus main? Jadi sebelum dan sesudah makan kita harus biasanya apa? Biasanya kita berdoa ya. Berdoa. Nomor 14. Sebelum pergi kita harus titik-titik kepada orang tua. Nah, jadi apa? Anak-anak ya. Sebelum pergi kita itu harus apa? Harus A. Berpamitan, B. Minta uang saku, C. Meminta diantar. Nah, jadi yang mana? Berpamitan, meminta uang saku, meminta diantar. Itu biasanya apa? Sebelum pergi kita itu harus berpamitan ya. Harus berpamitan pada orang tua. Oke. Nomor 15. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab titik-titik. A. Guru, B. Siswa, C. Seluruh warga sekolah. Nah, biasanya kalau menjaga kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab. Apakah hanya tanggung jawab guru saja? Tidak ya. Nah, yang B, apakah harus tanggung jawabnya siswa saja? Tidak. Nah, jadi jawabannya mana yang benar? Yang C ya. Jadi menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah ya. Oke, selanjutnya coba di halaman 168. Kita membuang sampah di titik-titik. Nomor 16 ya. Kita membuang sampah di titik-titik. A. Sungai, B. Jalan, C. Tempat sampah. Di mana kita biasanya membuang sampah? Itu di tempat sampah ya. Kalau di jalan dan ini adalah mengotori tempatnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya, tempat sampah. Oke. SPDP kita langkahin, PJOK kita langkahin. Kita lanjut ke halaman 169 ya, yang nomor 34, muatan matematika. Nomor 34 ya. Bangun datar yang mempunyai 4 sisi disebut. Nah, bangun datar yang mempunyai 4 sisi itu disebut apa? Yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut biasanya ini. Ayo, kalau lingkaran itu mempunyai kalau lingkaran mempunyai sisi tidak anak-anak? Tidak ya, tidak mempunyai 4 sisi. Kalau segitiga nih, yang B, segitiga berarti kayak gini ya, segitiga ya. Mempunyai sisi tidak anak-anak? Iya, mempunyai sisi. Berapa sisinya? Tetapi ada 1, 2, 3 ya. Jadi berapa sisi segitiga? Itu adalah 3. Yang C, segi 4. Gimana segi 4 Ibu Indah gini? Nah, mempunyai sisi tidak dianya? Iya ya. Berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya, segi 4 ya. Jadi bangun datar yang mempunyai 4 sisi itu adalah segi 4. Oke. Selanjutnya di nomor 35. Di bawah ini termasuk bangun datar adalah, nah berarti yang di bawah ini di bawah ini yang tidak. Oke ya. Di bawah ini yang tidak termasuk bangun datar adalah A. Bola, B. Segitiga, C. Segi 4. Nah, yang mana yang tidak termasuk bangun datar? Kalau segitiga dan segi 4 ini termasuk bangun datar ya. Kalau bola ini termasuk tidak bangun datar? Tidak. Bola ini adalah benda ya. Tetapi kalau bola ini disebutnya lingkaran ya, ini juga termasuk bangun datar ya. Tetapi di sini adalah bola, berarti bola ini adalah benda ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A ya. Jadi yang tidak termasuknya, yang bukan ya, yang bukan bangun datar. Oke, nomor 36. Berikut ini benda berbentuk segitiga adalah, nah coba dilihat, yang A ada uang 500, yang B ada jam ya segitiga, dan yang C adalah papan tulis berbentuk segi 4. Oke,
Oke, coba dilihat yang mana yang nomor 36 jawaban yang benar. Pegal ya. Yang B. Oke, benar. Kalau yang uang itu termasuk bangun datar lingkaran ya, ini termasuk bangun datar lingkaran. Kalau yang jam ini kan berbentuknya segitiga ya, ini termasuk segitiga ya. Kalau yang ini papan tulis termasuk segi 4. Oke. Nomor 37. Mainan di bawah ini berbentuk, coba ini adalah mainan apa nih? Mainan yoyo ya. Nah, mainan yoyo ini berbentuk apa coba? Jadi melingkar ya. Nih, termasuk A lingkaran, B segitiga, C segi 4. Jawabannya benar adalah yang A. Oke, good job. Ya, lingkaran ya, karena dia nih bulat ya, tidak mempunyai sisi. Nomor 38. Kerikil lebih titik-titik daripada pot bunga. Oke. Nih, coba dilihat timbangannya. A berat, B ringan, C besar. Coba, ini adalah pot bunganya, ini adalah kerikilnya. Coba dilihat, pot bunga itu lebih condong ke bawah, sedangkan kerikil ini condongnya ke atas ya. Berarti pot bunga ini lebih berat ya daripada kerikil ya. Berarti kerikilnya ini itu adalah lebih ringan ya daripada pot bunga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nomor 39. Berikut ini benda yang paling tinggi adalah, nah, yang mana paling tinggi menurut kalian? Yang A ada pohon, yang B meja, dan yang C adalah kotak sampah. Yang mana yang bendanya lebih tinggi? Iya, itu adalah yang pohon. Oke. Nomor 40. Perhatikan benda di bawah ini. Di sini ada boneka ya, ada boneka, ada apa ini? Ada permainan ya, dan ada kuda. Oke. Kita baca soalnya. Berdasarkan gambar di atas, benda yang tertinggi adalah, dia ini mencari, berarti benda yang tertinggi. Yang mana yang tertinggi sayang? Ada kuda-kudaan ya. Ada kuda-kudaan, ada boneka, dan ada robot-robotan. Robot-robotan ini ya. Yang mana yang lebih tinggi bendanya? Itu adalah yang mana? Coba. Yang benda tertinggi adalah yang kuda-kudaan ya, karena kuda ini lebih tinggi daripada boneka dan robot-robotan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk pelajaran tematik hari ini cukup kalian menyimak saja video yang Ibu Indah, penjelasan dari Ibu Indah ya. Nah, nanti silakan kalian berlatih soal seperti yang Ibu Indah ini sayang ya. Jadi kalian kerjakan latihan soalnya ya dari subtema 1 sampai subtema 4. Kalian pelajari saja yang bagian pilihan gandanya dan bagian esainya ya. Karena setiap subtema ya, setiap tema dan subtema itu pasti ada soal yang masuk. Oke ya. Binda ucapkan terima kasih untuk pelajaran tematik. Kita lanjutkan lagi ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih.